Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai Kingdom Protista. Nah, adik-adik ada yang pernah dengar atau udah tahu mengenai apa itu Kingdom Protista? Nah, Protista ini atau kata protista ini berasal dari kata protos yang artinya pertama. Nah, protista merupakan organisme eukariot pertama dan paling sederhana yang tersusun atas satu sel maupun banyak sel. Nah, protista ini merupakan makhluk peralihan dari monera menuju organisme lain seperti animalia atau hewan dan tumbuhan. Nah, kingdom ini berisi organisme eukariot yang tidak termasuk ke dalam kingdom animalia, plantae maupun fungi. Nah, adapun ciri kingdom protista adalah yang pertama, sel bersifat eukariotik, yang artinya selnya sudah memiliki inti sejati dan memiliki membran inti. Nah, organisme protista ini ada yang bersifat uniseluler maupun multiseluler atau bersel banyak. Selain itu, organisme protista juga dapat hidup secara fotoautotrop maupun heterotrop. Nah, dapat hidup bebas maupun bersimbiosis dengan organisme lain. Lalu, biasanya protista ini dapat banyak ditemukan di tempat lembab atau perairan. Nah, karena ciri-cirinya yang sangat bervariasi itu, kemudian protista ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada protozoa atau protista yang mirip hewan. Yang kedua ada kelompok protista mirip jamur, dan yang ketiga ada alga atau ganggang yang merupakan protista yang mirip dengan tumbuhan. Nah, yang pertama kita bahas hari ini adalah protista mirip hewan atau protozoa. Nah, kata protozoa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Nah, adapun ciri dari kelompok protozoa yang pertama adalah sel bersifat uniseluler, yaitu selnya tunggal. Nah, meskipun kelompok protozoa ini bersifat uniseluler, protozoa ini tidak dapat dibandingkan dengan sebuah sel tunggal dari manusia. Sel protozoa ini memiliki fungsi yang sama dengan satu organisme seperti tumbuhan dan hewan yang utuh. Selain itu, protozoa juga tidak memiliki dinding sel sehingga tidak memiliki bentuk yang tetap. Nah, protozoa bersifat heterotrop, artinya tidak dapat membuat atau memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri. Nah, biasanya organisme heterotrop ini mengambil bahan organik dari organisme lain atau dari lingkungannya. Lalu, protozoa ini bersifat motil atau dapat bergerak bebas. Nah, protozoa ini umumnya memiliki alat gerak. Nah, selain itu, protozoa dapat ditemukan hidup bebas atau sebagai parasit pada organisme lainnya. Nah, berdasarkan alat geraknya, kelompok protozoa ini diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok Rhizopoda, yang kedua ada kelompok Ciliata, yang ketiga ada Flagellata, dan yang terakhir ada Sporozoa atau Apicomplexa. Nah, kelompok pertama yang akan kita bahas adalah kelompok Rhizopoda atau juga dikenal dengan kelompok Sarcodina. Nah, kelompok ini
bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Nah, kaki semu ini terbentuk karena adanya aliran sitoplasma dalam sel kelompok Rhizopoda. Nah, selain itu, kelompok ini tidak memiliki bentuk yang tetap karena tidak memiliki dinding sel. Nah, kaki semu pada kelompok Rhizopoda juga berfungsi untuk menangkap makanan. Nah, kelompok Rhizopoda melakukan perkembangbiakan secara aseksual melalui pembelahan biner. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal dari kelompok Rhizopoda adalah Amoeba proteus. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini ya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok Ciliata. Nah, kelompok ini bergerak menggunakan rambut getar atau cilia. Nah, bentuk tubuh dari anggota kelompok Ciliata ini tetap meskipun tidak memiliki dinding sel. Mengapa? Karena kelompok ini mengandung pelikel yang tersusun atas protein sehingga bentuk selnya itu tetap meskipun tidak memiliki dinding sel. Lalu, kelompok ini juga sebagian besar memiliki mikronukleus dan makronukleus. Mikronukleus ini berfungsi mengontrol perkembangbiakan sel, sedangkan makronukleus bertanggung jawab dalam berlangsungnya metabolisme dari sel kelompok Ciliata. Nah, kelompok ini banyak ditemukan di air tawar maupun air laut. Nah, contoh yang paling terkenal dari kelompok Ciliata ini adalah Paramecium caudatum. Nah, Paramecium caudatum ini banyak ditemukan di perairan tawar seperti air kolam atau air sawah. Nah, lalu Paramecium ini berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Nah, perkembangbiakan secara aseksual ini dilakukan dengan cara membelah diri, sedangkan perkembangbiakan secara seksualnya dilakukan dengan proses konjugasi. Nah, selanjutnya adalah kelompok Flagellata. Kelompok ini bergerak menggunakan buluh cambuk atau flagella. Kelompok Flagellata ini umumnya hidup sebagai sel soliter maupun sel yang hidup berkoloni. Nah, selain itu, kelompok ini juga dapat melakukan simbiosis dengan makhluk hidup lain. Nah, adapun contohnya adalah Trichonympa campanula yang hidup dalam usus rayap dan membantu rayap menguraikan molekul selulosa yang ada dalam kayu. Lalu, kelompok Flagellata juga dapat bersifat parasit yang membahayakan bagi manusia dan hewan. Contohnya adalah Trypanosoma gambiense yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika. Nah, penyebaran Trypanosoma gambiense ini disebarkan oleh gigitan dari seekor lalat. Jadi, kelompok ini bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, ada yang dapat menguntungkan, namun ada juga yang dapat membahayakan. Nah, kelompok terakhir adalah kelompok Sporozoa atau Apicomplexa. Nah, kelompok Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak khusus untuk melakukan pergerakan. Nah, selain itu, kelompok ini juga pada umumnya hidup sebagai parasit yang dapat menyebabkan penyakit serius pada makhluk hidup. Nah, adik-adik ada yang pernah kena malaria? Nah, malaria ini disebabkan oleh salah satu anggota kelompok Sporozoa yaitu Plasmodium. Nah, yang menyebabkan penyakit malaria ini adalah Plasmodium vivax. Nah, biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Oke, kita lanjut ke kelompok
protista yang selanjutnya yaitu kelompok protista mirip jamur. Nah, adapun ciri-ciri dari protista mirip jamur adalah tidak berklorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, lalu bersifat heterotrop. Yang terakhir adalah menghasilkan spora untuk perkembangbiakannya. Nah, kelompok protista mirip jamur ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok Myxomycota atau jamur lendir. Yang kedua ada kelompok Oomycota atau jamur air. Nah, kelompok pertama adalah kelompok Oomycota atau jamur air. Adapun ciri-ciri dari kelompok ini adalah memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa dan tubuh yang tersusun atas miselium atau hifa tanpa sekat. Selain itu, kelompok ini hidup dengan cara parasit pada makhluk hidup lain atau secara saprofit. Nah, pada siklus reproduksi, kelompok Oomycota ini menghasilkan zoospora, yaitu spora yang memiliki flagel ganda dan dapat bergerak. Nah, contohnya ini adalah Saprolegnia parasitica. Nah, kelompok selanjutnya adalah kelompok Myxomycota atau dikenal juga sebagai jamur lendir. Nah, pada umumnya kelompok Myxomycota ini memiliki pigmen warna terang seperti warna kuning atau warna orange. Nah, kelompok ini juga memiliki habitat di hutan basah atau tempat lembab seperti tanah lembab atau batang pohon yang membusuk. Nah, kelompok Myxomycota juga memiliki dua fase hidup. Yang pertama ada fase vegetatif dengan membentuk plasmodium yang berupa kumpulan sel amoeboid. Nah, pada fase amoeboid ini, plasmodium dapat memakan bahan organik melalui mekanisme fagositosis. Nah, plasmodium ini hidup di tempat yang lembab. Nah, ketika lingkungan kering dan makanan yang dibutuhkannya itu berkurang, plasmodium ini akan berhenti tumbuh dan akan memulai reproduksi seksualnya. Nah, fase kedua itu adalah fase generatif. Nah, fase generatif ini kelompok ini membentuk tubuh buah yang menghasilkan spora. Nah, contoh dari kelompok Myxomycota adalah Fuligoseptica. Nah, Fuligoseptica ini biasanya dapat ditemukan di batang pohon yang sudah membusuk. Nah, biasanya memiliki warna terang seperti warna kuning dan orange. Kelompok protista selanjutnya adalah kelompok protista mirip tumbuhan atau yang juga dikenal sebagai ganggang atau alga. Nah, ganggang ini merupakan kelompok protista yang memiliki karakteristik tubuh berupa talus uniseluler maupun multiseluler, berbentuk filamen atau pipih seperti pita. Nah, kelompok ganggang juga merupakan organisme fotoautotrop karena mampu melakukan fotosintesis. Nah, meskipun dapat berfotosintesis, kelompok alga ini tidak termasuk jenis tumbuhan. Nah, kenapa? Karena bentuk dari tubuhnya itu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Lalu, alga ini memiliki dinding sel sehingga bentuk tubuhnya itu tetap. Nah, kelompok ganggang ini melakukan reproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Nah, reproduksi secara aseksual biasanya dengan fragmentasi. Nah, fragmentasi ini biasanya dilakukan oleh alga dengan bentuk filamen atau benang.
Lalu membelah diri. Nah, membelah diri ini biasanya dilakukan oleh alga uniseluler. Selain itu juga dapat membentuk spora. Nah, sedangkan secara seksual biasanya dilakukan dengan konjugasi dan peleburan sel gamet sederhana. Nah, pengelompokan kelompok alga atau ganggang ini dibedakan berdasarkan pigmen dominan yang dikandungnya. Nah, pigmen yang terdapat pada alga ini ada klorofil, karoten, phycoerythrin, phycosanthin, dan phycocyanin. Nah, berdasarkan pigmen tersebut, kelompok alga dibedakan menjadi 6 filum. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menuju materi selanjutnya. Nah, kelompok pertama dari protista mirip tumbuhan adalah filum Euglenophyta. Filum ini mengandung pigmen klorofil A, klorofil B, dan pada beberapa organisme juga ditemukan karoten. Nah, Euglenophyta ini termasuk organisme fotoautotrop yang berarti dapat melakukan fotosintesis. Nah, hasil fotosintesisnya ini disimpan dalam bentuk polisakarida yang disebut paramilum. Pada umumnya, kelompok ini hidup di air tawar seperti kolam atau danau. Contoh yang paling terkenal dari filum ini adalah Euglena viridis. Nah, Euglena viridis ini dapat bergerak menggunakan flagel. Selain itu, Euglena viridis juga memiliki bintik mata yang berfungsi sebagai penerima cahaya dan memungkinkan untuk bergerak menuju intensitas cahaya yang lebih tinggi agar hasil fotosintesisnya lebih meningkat. Selain itu, Euglena juga tidak memiliki dinding sel, tapi Euglena ini memiliki pembungkus yang terbuat dari protein yang disebut felikel sehingga bentuknya tetap dan kuat. Kelompok selanjutnya adalah filum Chlorophyta atau yang lebih dikenal dengan sebutan alga hijau. Nah, hal tersebut didasarkan karena pigmen dominan yang terkandung dalam Chlorophyta adalah klorofil yang berwarna hijau. Nah, pada umumnya talus dari kelompok Chlorophyta berbentuk lembaran atau benang. Nah, contohnya adalah ulva yang sering disebut dengan selada laut karena morfologinya yang mirip dengan tanaman selada. Nah, selain ulva, ada juga spirogyra yang berbentuk seperti benang atau pita. Spirogyra ini biasanya memiliki habitat di perairan air tawar. Nah, Spirogyra ini dapat bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi maupun secara seksual melalui konjugasi. Selanjutnya ada filum Chrysophyta atau alga keemasan. Nah, kelompok ini memiliki warna kuning keemasan dengan kandungan pigmen utama yaitu karoten. Selain karoten, Chrysophyta juga mengandung pigmen lain berupa klorofil A dan klorofil C. Kelompok Chrysophyta dapat ditemukan di perairan tawar maupun di air laut. Nah, contohnya itu ada Vaucheria dan diatom. Nah, diatom ini memiliki keunikan pada dinding selnya. Nah, dinding selnya ini mengandung pektin dan silikat. Nah, apabila mati, cangkangnya itu akan bertumbuk dan membentuk tanah diatom yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Nah, kenapa? Karena tanah di atom ini dapat digunakan sebagai bahan penggosok, penyuling gasolin, atau sebagai bahan pembentuk dinamit. Sehingga tanah di atom ini sangat banyak dicari. Nah, kelompok selanjutnya adalah kelompok Pyrophyta atau juga dikenal sebagai alga api. Kenapa disebut alga api? Nah, bukan karena dapat menghasilkan api, tapi karena dapat memandarkan cahaya akibat kandungan fosfor pada cangkangnya. Nah, pigmen utama yang dikandungnya adalah xanthofil, namun juga dapat ditemukan klorofil. Nah, kelompok ini termasuk alga uniseluler dan dapat bergerak menggunakan flagel ganda. Nah, pergerakan dari flagel ini menghasilkan gerakan memutar. Nah, sehingga kelompok Pyrophyta juga disebut sebagai dinoflagellata. Nah, contoh organisme dari kelompok Pyrophyta ini adalah Karenia brevis. Nah, Karenia brevis ini dapat menyebabkan gelombang merah atau red tide yang dapat meracuni beberapa hewan. Atau adik-adik pernah dengar laut yang berwarna biru pada malam hari? Nah, itu juga disebabkan oleh organisme dari kelompok Pyrophyta yaitu Noctiluca. Nah, Noctiluca ini menyebabkan cahaya hijau biru di lautan karena kandungan fosfor yang ada pada cangkangnya. Kelompok selanjutnya adalah phylum Phaeophyta. Nah, pigmen utama yang dikandung oleh kelompok ini adalah vicosanthin yang menghasilkan warna coklat, sehingga kelompok ini dikenal juga dengan nama alga coklat. Nah, selain pigmen vicosanthin, ada juga pigmen klorofil dan karotenoid dalam jumlah yang sedikit. Nah, selain itu, struktur talus dari kelompok ini sudah menyerupai tumbuhan tinggi seperti akar, batang, dan daun, walaupun belum jelas. Nah, selain itu, dinding selnya juga mengandung asam alginat. Nah, hampir semua anggota kelompok Phaeophyta merupakan organisme multiseluler dan memiliki habitat di laut. Nah, contoh yang paling terkenal dari kelompok ini adalah Sargassum dan Turbinaria. Nah, yang terakhir adalah phylum Rhodophyta. Pigmen utama yang dikandung dalam phylum Rhodophyta adalah phycoerythrin yang menghasilkan warna merah. Selain itu, juga dapat ditemukan klorofil, karoten, dan xanthofil. Nah, sebagian besar habitat dari kelompok Rhodophyta ini berada di lautan. Nah, sebagian anggota kelompok ini mengandung karagenan dan gelatin yang banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, kosmetik, farmasi, dan tekstil. Contoh yang paling terkenal adalah gelidium dan euchema. Nah, gelidium ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan agar-agar sehingga banyak dicari oleh industri makanan. Nah, adik-adik, kingdom Protista juga memiliki peranan bagi kehidupan. Nah, peran tersebut ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, contoh protista yang menguntungkan pada umumnya berasal dari kelompok alga atau ganggang. Nah, sebagai protista yang mirip tumbuhan, alga ini merupakan produsen bagi organisme lain. Nah, selain itu, alga juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti pemanfaatan gelidium dan euchema dalam pembuatan agar-agar. Lalu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetika. Nah, sedangkan contoh yang merugikan ini adalah
Kelompok protista yang dapat menyebabkan penyakit yang biasanya berasal dari kelompok protozoa. Contohnya adalah spesies Entamuba histolytica yang dapat menyebabkan penyakit amebiasis dan Plasmodium vivax yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Demikian pemaparan materi tentang Kingdom Protista. Nah, adik-adik tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.